Sumatera Barat kembali dirundung duka disebabkan oleh bertambahnya kasus positif COVID-19 sejak diterapkannya new normal. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa, tempat wisata kembali dibuka, bahkan masyarakat keluar rumah tidak mematuhi protokol kesehatan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Barat mencatat, per Minggu 6 September, terdapat 237 kasus positif virus corona terbaru di provinsi ini. Jumlah tersebut merupakan kasus positif harian tertinggi di Sumbar. Kasus tertinggi sebelumnya sebanyak 90 kasus. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumbar, Jasman Rizal, mengatakan 237 kasus positif itu tersebar di Padang, 88 kasus, Agam 43 kasus, Bukit Tinggi 25 kasus, Padang Panjang 22 kasus, Pesisir Selatan 17 kasus, Solok 10 kasus, Kota Solok 8 kasus, Payakumbuh 7 kasus, Tanah Datar 6 kasus, 50 kota 4 kasus, Pariaman 3 kasus, Padang Pariaman 3 kasus, dan Pasaman Barat 1 kasus. Kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan 3.138 spesimen. Dengan bertambahnya kasus tersebut, total kasus positif COVID-19 di Sumbar sebanyak 2.743 kasus. Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19, kata Jasman, bertambah 23 orang. Dengan demikian, sebanyak 1.452 orang sembuh di Sumbar atau 52,93% dari total kasus positif. Sejauh ini, jumlah spesimen yang sudah diperiksa di Sumbar sebanyak 132.742 spesimen. Sedangkan jumlah orang yang telah mengikuti tes swab sebanyak 111.870 orang. Adapun tingkat kepositifan sebesar 2,5%. Pakar epidemiologi Universitas Andalas Padang, Defriman Jafri menilai, Sumbar telah memasuki gelombang kedua infeksi virus corona jenis baru. Defriman menilai, gelombang pertama sudah mereda setelah momen Hari Raya Idul Fitri ketika penambahan kasus COVID-19 setiap hari berada di bawah angka 10. Begitu momentum Idul Adha, penambahan kasus COVID-19 di Sumbar kembali meningkat. Ini sudah gelombang kedua. Kalau kita bicara kurva, ini sudah merangkak membentuk gelombang baru, kata Defriman kepada Republika. Defriman menyebut peningkatan kasus COVID-19 di Sumbar sejak momen Idul Adha merupakan konsekuensi yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Sumbar. Pernyataan Irwan Prayetno yang mempersilakan perantau pulang kampung sebagai ganti momen mudik Idul Fitri dinilai Defriman menjadi salah satu penyebab. Ketika keran pintu masuk sudah dibuka lebar oleh Pemda, artinya, menurut Defriman, Sumbar harus siap berpacu dengan melakukan testing, tracing, dan isolasi. Bila kalah berpacu melakukan 3 tindakan tersebut, penularan akan terus terjadi semakin meluas. Orang tanpa gejala akan terus menularkan COVID-19 bila Pemda terlambat melakukan tracing. Penambahan korban COVID-19 di Sumbar ini tentu membuat dada sesak. Pemerintah sudah mendapat pujian dari pusat membuat bangga. Padahal setelah itu kasus makin bertambah setelah keran new normal diberlakukan serta pintu pariwisata kembali dibuka. Pemerintah terkesan tergesa membuka kebijakan PSBB, pada akhirnya kewalahan. Wajar saja kesempatan new normal ini dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja, pergi wisata, dan berkumpul kembali. Seolah-olah keadaan sudah aman, apalagi masyarakat tidak lagi memakai masker keluar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Korban bertambah, tim tenaga kesehatan makin kewalahan menangani pasien, bahkan mereka harus mengorbankan nyawa demi rakyat. Pintu pariwisata dan bandara dibiarkan beroperasi lagi. Ini dilakukan sebab ekonomi pengusaha dan penguasa akan terancam lockdown. Tentu ini semakin memicu pertambahan kasus,
karena COVID-19 ini tidak memilih objek korbannya. Lantas, bagaimana dengan pengelolaan sumber daya alam di Sumbar yang kaya ini? Untuk siapa kekayaan itu? Tentu, jawabannya ialah untuk mereka para pemilik modal, para penguasa berkantong tebal yang akan memilikinya. Masyarakat hanya gigit jari dan tidak bisa melakukan apa-apa karena tiada modal. Lantas, sampai kapan ini berakhir?